Halo semua, balik lagi dengan Google Hobby. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk SFV Ghost dari Spy Family, yaitu si Your Forger. Sebelumnya saya sudah unboxing dan review untuk dua figur dari Spy Family, yaitu si Anya Forger dan Lloyd Forger. Kalian bisa lihat linknya di atas ini untuk lihat video tersebut ya. Di video kali ini kita mau lihat untuk figur si Your seperti apa, kelihatannya menarik juga. Mari kita lihat sama-sama ya. Untuk boxnya ini mirip dengan si Anya dan punya Lloyd. Untuk boxnya ini standar untuk SFV God box ya, dan mungkin untuk si Yor ini partsnya juga kelihatan simple karena emang so far yang kita lihat di anime pun memang untuk dia yang di outfit ini memang seperti itu aja untuk partsnya ya. Menurut saya sudah cukup. Dan seperti Anya dan Lloyd, ada instructionnya ada di packaging dari boxnya ya. Nanti kita akan lihat lebih dekat. Dan seperti ini untuk parts-parts yang datang dengan figur si Your Forger ini ya. Ini untuk instructionnya dan detail dari partsnya. Saya suka dibikin instruction seperti ini karena untuk yang simple-simple lebih gampang lihatnya di packaging dan nggak hilang juga kalau ada di kertas ya. Oke, dari sisi appearance menurut saya sih ini sudah cukup bagus untuk sculpting ya, tapi of course yang kita mau lihat dulu adalah dari articulationnya. Ini untuk tangan kanannya, untuk right arm articulationnya agak terlalu loose ya. Ini problem yang saya hadapi sama dengan si Lloyd, kakinya agak loose untuk articulationnya, untuk joints-jointsnya. Jadi ini ada dua minus dari dua figur Spy Family. Mudah-mudahan karena saya tahu mereka akan bikin SFV Quartz lagi banyak untuk Spy Family, mudah-mudahan diperbaiki ya. Untuk joint yang di badannya seperti itu ya, yang ke kiri kanan mungkin lebih gerakannya lebih bagus dibanding ke depan belakang. Tapi overall ini standar untuk SFV Quartz articulation. Yang menjadi masalah hanya di right armnya ya, agak terlalu loose dalam pergerakan dari jointnya ya. Lalu untuk dari figur appearance-nya, seperti saya bilang tadi, sebenarnya sculptingnya sudah bagus dan overall look dari figurnya juga sudah bagus. Dari sisi kemiripan juga menurut saya cukup oke ya. Mungkin kalau bisa saya ngomong dibandingkan dengan Anya dan Lloyd, mungkin dari sisi kemiripan si Yor ini mungkin yang paling gak gitu mirip ya dibandingin kedua itu dengan karakternya masing-masing yang kita lihat di animenya. Ini menurut saya. Dari sisi painting ada beberapa spot yang menurut saya paintingnya masih agak kurang rapi. Saya nggak tahu itu karena paintnya terkena part-part tersebut atau memang nggak rapi. Tapi hanya sebagian kecil aja sih, nggak gitu noticeable juga. Tapi overall, I think secara penampilan sih menurut saya sudah bagus. Ini ada detail juga di bagian dari skirt dari outfitnya ya. Jadi overall, walaupun seperti yang saya bilang tadi tentang paintingnya, overall saya masih suka untuk figur appearance-nya dan mungkin kemiripannya, walaupun saya bilang yang paling kurang mirip, tapi menurut saya masih cukup oke lah ya untuk si Yor ini. Dan ini untuk extra face parts-nya, yang pertama ini yang smiling happy expression, lalu ini yang serious expression, ini bagus untuk battle pose. Lalu ini yang kaget, ini yang surprise expression, ini lucu banget mukanya di sini ya. Dan yang satu lagi ini ada crying expression. Jadi ada muka yang serius, ada muka yang lucu, dan ada muka yang happy. Ini bagus-bagus ya. Dan ini senjatanya ya. Saya nggak tahu sebut senjatanya apa. Ini Thorn mungkin karena dia Thorn Princess. Overall untuk dari penampilan ini standar untuk SFV Ghost weapon part. Secara warna untuk sculpting menurut saya sudah oke ya untuk standar SFV Ghost weapon part. Saya cukup puas. Untuk hand partsnya ada dua extra pair. Yang ini yang tangannya tertutup dan satu lagi yang bisa buat megang senjatanya. Jadi mungkin agak lebih dikit ya. Mungkin mereka bisa tambahin mungkin satu atau dua pair lagi untuk extra hand parts. Tapi yang kita dapat di sini sudah lumayan. Ini seperti saya bilang di jempol dari tangan kanannya paintingnya agak ngeluber ke situ. Itu kecil tapi jika kalian pikir tentang hal itu mungkin noticeable banget ya. Oke. Untuk posenya saya akan ganti. Untuk face partnya kita mau bikin dia battle pose dengan memegang weaponnya. Jadi untuk ganti face partnya ini sangat straightforward ya, seperti kebanyakan SFV Ghost figure. Dan untuk bikin posenya juga karena parts-partsnya sangat simple, ini sangat gampang untuk bikin pose-pose dengan si Yor ini ya.
Dan kita akan pakein masing-masing senjatanya ke kedua tangannya, sangat straightforward ya, seperti ini aja, nothing complicated. Dan bagian dari outfit ini strapnya bisa diturunin. Tadi saya lupa kasih lihat pas saya bahas tentang figure appearance, tapi saya kasih lihat di sini ya. Dan ini bagus, jadi mungkin ada dua look yang berbeda juga bisa ya dengan strap dari outfitnya dia. Dan kita langsung pasang aja untuk kedua hand partnya yang sudah terpasang senjatanya. Ini sangat straightforward untuk swap partsnya ya, jadi nothing too complicated untuk bikin pose-nya si Yor. Seperti ini kira-kira pose-nya, dan karena ini SAV Guards figure tentu bisa berdiri sendiri. Seperti itu aja, kita sudah selesai untuk bikin pose dengan SAV Guards Yor Forger. Untuk size comparison, yang pertama dengan SAV Guards Lloyd Forger, lalu dengan SAV Guards Anya Forger, lalu dengan SAV Guards Mighty Thor, yang terakhir dengan Figma Rider 2.0. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk figur si SAV Guards Yor ini ya. Yang pertama, dari sisi penampilan, overall sih menurut saya cukup suka. Menurut saya masih cukup bagus. Seperti saya bilang tadi, ada beberapa yang minus tentang paintingnya. Dan dari sisi kemiripan, mungkin dari antara Anya, Yor, dan Lloyd, mungkin figur ini yang paling gak gitu mirip dengan karakter yang kita lihat di animenya ya. Tapi overall menurut saya figur appearance masih oke. Dan untuk extra parts mungkin agak simple, mungkin bisa ditambah 1 atau 2 hand parts lagi, 1-2 pair lagi, tapi overall sih cukup oke lah yang kita dapat. Senjatanya kelihatan cukup bagus, articulationnya juga standar SAV Guards articulation. Ada problem sedikit di tangan kanannya karena menurut saya joinnya terlalu loose. Ini problem yang saya temui juga dengan yang ada di Lloyd untuk join di kakinya. Overall, despite all the minus yang saya bilang tadi, saya masih suka figurnya. Menurut saya, overall, this is still a nice SAV Guards figure. Dan jika kalian suka Spy Family dan Yor Forger, figur ini recommended buat Anda ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur si Yor ini? Mungkin yang tentang Lloyd joinnya saya nggak bahas pas saya unboxing dan review karena saya belum begitu berasa, tapi begitu saya sering bikin posenya untuk saya foto dengan figurnya, saya mulai berasa untuk join di kakinya loose banget, jadi kadang agak susah even untuk berdiriin figur si Lloyd karena sangat wobbly, nggak kokoh gitu loh. Ini yang sama dengan di arm kanan, lengan kanannya si Yor, tapi jujur nggak senoticeable dengan si Lloyd punya join untuk masalahnya ya. Tapi masih agak loose. Jadi mungkin kedepannya mereka bisa perhatikan, karena saya tahu mereka rencana bikin lagi untuk sudah ada yang Anya, yang uniform. Saya rasa akan ada SAV Guards Yor dan Lloyd dengan casual clothing. Jadi mudah-mudahan yang kedepannya SAV Guards dari Spy Family ini lebih baik lagi. Dan untuk next video saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid Rinshima ini yang trike version. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.